Jadi, pengertian dari leksikografi itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari teori dan praktik penyusunan kamus. Secara umum, leksikografi mencakup dua aspek utama. Yang pertama yaitu leksikografi teoritis. Nah, ini melibatkan kajian mendalam tentang prinsip-prinsip, metode, dan teori yang mendasari penyusunan. Jadi, aspek ini mempelajari bagaimana kata-kata didefinisikan, diklarifikasikan, dan diorganisasikan. Jadi, leksikografi teoritis meneliti hubungan antara makna kata, konteks penggunaannya, serta cara kata tersebut berubah seiring waktu. Jadi leksikografi praktis merupakan merujuk pada kegiatan penyusunan kamus secara langsung, termasuk memilih kata yang akan dimasukkan. Jadi leksikografi praktis ini memberikan definisi yang jelas, contoh penggunaan kata, serta informasi gramatikal. Misalnya kelas kata, sinonim, antonim, dan sebagainya. Jadi leksikografi praktis juga memperhatikan audiens, target dan tujuan spesifik dari kamus yang disusun, apakah untuk belajar bahasa atau pengguna sehari-hari atau pakar. Baik, itu saja untuk definisi dari leksikografi. Selanjutnya yaitu 3 fungsi utama dari kamus. Jadi yang pertama itu ada fungsi deskriptif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya kamus yang menggambarkan atau mencatat bagaimana suatu bahasa digunakan oleh para perunturnya. Yang kedua, fungsi preskriptif. Nah, fungsi ini menekankan pada pengaturan dan standarisasi bahasa. Kamus dengan fungsi preskriptif memberikan panduan tentang bagaimana bahasa yang benar atau tepat sesuai dengan aturan tata bahasa yang baku. Yang ketiga, fungsi referensial. Kamus berfungsi sebagai sumber rujukan untuk mendapatkan informasi mendetail tentang kata atau frasa. Fungsi referensial ini melibatkan penyediaan informasi seperti makna kata, ejaan, pengucapan, kelas kata, dan etimologi. Jadi ada 2 jenis kamus umum yang digunakan dalam leksikografi. Jadi dalam leksikografi ini dua jenis kamus yang umum digunakan adalah kamus umum, yaitu kamus yang dirancang untuk memberikan penjelasan tentang kosakata secara luas dari suatu bahasa tanpa fokus pada bidang khusus tertentu. Kamus ini mencakup kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari serta dalam literatur formal dengan fokus pada pengertian yang paling umum. Yang kedua itu ada kamus khusus. Jadi kamus yang disusun dengan fokus pada bidang atau disiplin tertentu. Jenis kamus ini memberikan definisi yang lebih spesifik dan mendalam tentang kosakata yang relevan dengan bidang tertentu seperti hukum, kedokteran, teknologi, ekonomi, atau seni. Contoh dari 2 kamus tersebut itu kamus umum, contohnya seperti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus resmi yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, mencakup kata-kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia secara umum. KBBI menyediakan definisi pengucapan kelas kata, sinonim, antonim, dan etimologi yang digunakan penutur bahasa sehari-hari. Jadi kalau contoh kamus khusus yaitu Specialist Dictionary, Black Lodge Dictionary, yaitu kamus hukum yang banyak digunakan di Amerika Serikat, menyediakan definisi khusus untuk istilah-istilah hukum, konsep legal, serta prosedur hukum. Oke, selanjutnya yaitu kata dari bahasa Indonesia yang saya pilih dan penting serta arti kamus. Untuk kata tersebut yaitu kata cinta. Jadi definisi dari kata cinta ini perasaan kasih sayang yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu yang disertai dengan rasa ingin memberikan perhatian, kebahagiaan, dan perlindungan. Cinta dengan kode FI, menyukai atau menyayangi dengan sepenuh hati. Jadi contoh penggunaan dalam kalimat cinta kepada keluarga adalah hal yang paling berharga dalam hidup, atau Akta mencintai Nisa dan ia selalu berusaha memberikan apa yang terbaik. Sinonimnya yaitu kasih, asmara, sedangkan antonim dari cinta yaitu benci, dendam, serta acuh.
Di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai objek analisis karena kamus ini merupakan referensi utama dalam bahasa Indonesia dan sering digunakan oleh masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, dan penulis. Jadi kelebihan dan kekurangan dari KBBI ini yaitu kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihannya itu karena komprehensif. KBBI memuat ribuan kata dan frasa dalam bahasa Indonesia, termasuk kata-kata serapan dari berbagai bahasa daerah, asing, dan istilah ilmiah. Ini membuat KBBI menjadi referensi yang sangat luas dan kaya. Jadi kekurangannya itu karena kurang dinamis. Meski KBBI rutin diperbarui, proses ini cenderung lambat jika dibandingkan dengan kecepatan perkembangan bahasa sehari-hari, terutama yang dipengaruhi oleh bahasa internet dan media sosial. Selanjutnya, target pengguna yang dituju dan pengaruh terhadap penyusunan entry, yaitu KBBI ditujukan untuk berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, guru, penulis, serta masyarakat umum yang ingin mencari pengetahuan tentang kata dan penggunaan bahasa yang baku. Pengaruhnya terhadap penyusunan entry yaitu bahasa baku dan formal, karena KBBI ini merupakan kamus rujukan resmi. Setiap entry diusahakan untuk mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan formal. Ini penting banget akademisi atau pelajar dan mereka yang bekerja di bidang linguistik. Nah, selanjutnya tentang pendapat saya mengenai perkembangan teknologi, khususnya internet dan aplikasi mobile. Menurut saya telah merevolusi praktik leksikografi dengan membuat kamus lebih mudah diakses, lebih dinamis, dan lebih kaya data. Namun, leksikografer menghadapi tantangan baru dalam hal menjaga kualitas. Jadi mengikuti perkembangan bahasa yang cepat dan beradaptasi dengan perang baru sebagai kurator data digital. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, leksikografi dapat terus berperan penting dalam dokumentasi dan pengembangan bahasa di era digital. Soal terakhir tentang leksikografi dalam konteks multikulturalisme menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan keragaman bahasa, dialek, dan budaya masyarakat yang multikultural. Tantangan ini muncul karena kamus tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami makna kata, tetapi juga sebagai representasi dari identitas budaya dan sosial kelompok pengguna bahasa. Salah satunya yaitu representasi bahasa dan dialek lokal. Di masyarakat multikultural terdapat berbagai bahasa dan dialek lokal yang saling bersinggungan. Jadi leksikograf seringkali menghadapi kesulitan dalam memutuskan bahasa atau dialek mana yang harus dimasukkan dalam kamus. Meskipun satu bahasa mungkin mendominasi secara nasional, misalnya bahasa Indonesia, banyak dialek daerah atau bahasa minoritas yang memiliki tempat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Tantangannya adalah memastikan kamus mencakup kosakata dari berbagai kelompok bahasa tanpa memproduksi atau mengabaikan bahasa daerah dan dialek yang lebih kecil. Contohnya, kamus di Indonesia harus mencerminkan keragaman bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bugis, di samping bahasa Indonesia yang baku. Kamus yang multikultural juga perlu menyertakan kata-kata khas dari berbagai budaya ini untuk mencerminkan identitas lokal.